pernah gak sih kepikiran apa sih itu hukum Gauss? Nah, jadi kali ini saya Muhammad Ari Muharram Sepuputra dengan NIM 13026250021 akan menjelaskan mengenai apa sih itu hukum Gauss. Nah, hukum Gauss sendiri itu punya fungsi itu untuk menghitung kuat medan listrik pada benda-benda yang memiliki simetri kayak bola, silinder, ataupun bidang-bidang datar. Nah, untuk bunyinya sendiri, hukum Gauss itu yaitu berbunyi total flux listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sama dengan muatan total yang dilingkupi dibagi dengan permitivitas yang hampa. Nah, begitu. Lalu, apa sih persamaan dari hukum Gauss-nya itu? Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan dari hukum Gauss-nya itu sendiri, yang dimana ini itu persamaan umum, yaitu integral tertutup dari E dikalikan dengan dA sama dengan sigma Q INCL per epsilon 0, yang dimana integral tertutupnya itu yaitu kayak seluruh total permukaan dari suatu bidang. Nah, E-nya yaitu medan listriknya itu sendiri, sedangkan dA yaitu elemen luasnya, jadi kayak bagian terkecil dari permukaan yang kita ambil gitu. Nah, sedangkan untuk sigma dari Q apa sih? QIN CL yaitu kayak muatan terkurungnya. Nah, epsilonnya itu kayak ruang hampa yang pecah. Nilainya itu 8,85 dikali 10 pangkat min 12 coulomb per newton kali m kuadrat. Gitu untuk persamaan umum dari hukum Gauss. Nah, kira-kira apa sih contoh penerapan hukum Gauss itu di kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contohnya yaitu ada pada mesin fotokopi, yang dimana mesin fotokopi itu kan memiliki suatu drum atau kayak tabung silinder gitu, yang warnanya itu kalau nggak hijau, biru, ataupun apa gitu yang ada di dalam mesinnya itu. Nah, jadi si mesinnya itu ngasih muatan listrik nih ke si drumnya itu. Nah, habis itu ada cahaya nih dari dokumen yang kita kasih nih sebagai muatan yang hilang. Jadi ngasih si dokumen, cahaya dokumennya itu ngasih muatan sebagai gambar dari dokumennya itu. Nah, habis itu si tinta itu kan punya muatan negatif. Nah, itu tuh si tintanya itu ketarik gitu, nempel jadi ke bagian si drumnya yang tadi. Soalnya si drumnya itu muatan positif, jadi si tintanya nempel gitu. Nah, setelah itu si tintanya itu bakal berpindah ke kertas. Terus si mesinnya itu bakal manasin tintanya itu biar lebih nempel ke kertasnya. Nah, begitu contoh penerapan di fotokopi pada hukum Gauss. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yang dimana sebuah bola konduktor pejal dengan jari-jari 10 cm memiliki muatan 40 mikrocoulomb. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah kuat medan listrik pada jarak 20 cm dari pusat bola. Nah, untuk persamaan mencari kuat medan listrik yaitu E sama dengan Q per R kuadrat, yang dimana Q adalah muatan 40 mikrocoulomb tersebut yang dikonversikan menjadi coulomb sama dengan 40 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Sedangkan R yaitu jarak dari kuat medan listrik pada jarak 20 cm dari pusat bolanya. Nah, jadi kuat medan listriknya itu yaitu sama dengan K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan dikalikan dengan Q yaitu 40 dikali 10 pangkat min 6 per R kuadrat atau 0,2 kuadrat. Nah, jadi K sama Q tersebut bisa langsung kita kalikan menjadi 10 pangkat 9 dikurangi 10 pangkat min 6 ya, dimana menghasilkan 9
dikali 40 kali 10 pangkat 3. Nah, per 0,04 dari sini. Nah, di sini itu hasilnya yaitu menjadi 360 dikali 10 pangkat 3 per 0,04, atau bisa juga kita hasilkan menjadi 36 dikali 10 pangkat 4 per 4 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa dikalikan 10 pangkat min 2? Agar ini bisa langsung kita bagi. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 10 pangkat min 2 dibagikan atau ditambah 4 ditambah 2 menjadikan hasilnya 10 pangkat 6. Sedangkan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, jadi hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat 6 N per kulom, Newton per kolom. Nah, soal selanjutnya yaitu medan listrik sebesar 2000 Newton per kulom melewati suatu bidang dengan luas permukaan sebesar 10 meter kuadrat secara tegak lurus. Nah, besarnya flux yang melewati permukaan tersebut adalah, nah jadi di sini itu yang ditanyakannya itu yaitu flux atau P. Nah, jadi P sama dengan E kali A cos theta. Nah, dari soal tersebut tadi I atau kuat medan listriknya itu yaitu sebesar 2000 Newton per kolom. Jadi I sama dengan 2000 N C. Sedangkan untuk luasnya sendiri yaitu atau A nya yaitu 10 meter kuadrat. Nah, untuk tetanya sendiri karena benda tersebut tegak lurus, berarti tetanya sendiri yaitu sama dengan 0 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan berikut, yaitu Pi sama dengan 2000 dikali 10 dikali cos 0 derajat sama dengan Pi sama dengan 2000 dikali 10 dikali cos dari 0 derajat itu yaitu 1. Jadi Pi sama dengan 20.000 Newton dikali M kuadrat per kulom, atau bisa juga menjadi 2 dikali 10 pangkat 4 Newton dikali M kuadrat per kulom. Nah, selesai. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai hukum Gauss dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. See you.